Seperti apa analisa Anda melihat pergerakan IHSG yang pada hari ini kembali mampu rebound, bahkan tadi sempat menguat 2% begitu. Kalau kita lihat levelnya sekarang sudah di 7.700, tapi pada closing market kemarin 7.500. Ini kenaikannya cukup signifikan, seperti apa analisa Anda? Ya, memang kita mesti sadar ya di pergerakan market di pekan ini aja paling nggak kita sudah melihat seberapa besar volatilitas yang terjadi di pasar keuangan tanah air gitu, baik itu di saham, begitu pula di obligasi dan juga di rupiah kita. Memang kalau kita berbicara IHSG memang sangat kompleks sebetulnya. Kemarin kita mengalami penurunan yang sangat tajam sampai di atas 4%, bahkan sempat menyentuh 5%, dan memang faktor utamanya dari eksternal gitu. Kita melihat dari eksternal itu sendiri di pasar palingnya di bursa Asia Pasifik itu kompak melemah, bahkan Kospi sempat trading halt, kemudian di atas 10%. Itu kan mengindikasikan memang setengah terjadi aksi semacam panic selling, aksi jual yang cukup tinggi dan berlaku di seluruh global gitu. Dan itu memang faktor utamanya adalah masih tidak jauh-jauh dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Israel, Iran dan juga Amerika Serikat. Jadi itu menyebabkan harga komoditas itu memuncak, kemudian juga ketidakpastian juga kembali meningkat sehingga pasar itu serasanya mulai masuk ke dalam fase risk off gitu. Mereka mulai melakukan penjualan terhadap aset-aset yang beresiko termasuk ke pasar di saham, akhirnya membuat koreksi yang besar. Namun memang secara normalnya ya ketika terjadi koreksi yang tajam di hari berikutnya sih cukup wajar ketika bursanya itu berbalik gitu. Jadi Artinya technical rebound semacam technical rebound, betul, dan itu sangat wajar. Namun memang kita belum bisa melihat ini sebagai sebuah pembalikan arah gitu. Masih sangat jauh untuk bilang ini sebuah switching atau reversal moment menjadi kembali bullish. Itu masih sangat jauh. Dan kalau memang kita bisa katakan saat ini ya posisi IHSG dan juga banyak bursa lainnya memang sudah masuk ke dalam fase, khususnya IHSG ya, sudah masuk ke dalam fase bearish gitu. Berbeda dibandingkan dengan pergerakan IHSG di pertengahan tahun 2025 sampai paling nggak bulan Januari awal 2026 yang cukup bullish gitu ya. Tapi ketika mulai dari MSCI terjadi koreksi yang cukup dalam, kemudian sempat rebound kembali ke 8.400, namun kembali lagi digoncang oleh semacam sentimen dari eksternal dan kembali turun. Artinya memang secara struktural pergerakan IHSG itu sudah masuk ke dalam fase bearish dan kita mesti siap gitu dengan kondisi kedepannya ketika volatilitasnya tinggi dan juga potensi koreksi itu jauh lebih besar dibandingkan potensi kenaikan. Untuk level resistance yang patut diperhatikan untuk terjadi reversal level berapa? Sekarang paling tidak saya melihat untuk jangka pendek aja, tapi belum mencerminkan reversal secara besar, paling tidak di level 8.400 itu harus tertembus masih terlebih jauh ya, dahulu. Masih sangat jauh. ke 8.400. Karena itu yang menjadi titik reject kita ketika IHSG itu mengalami penurunan di akhir Januari akibat MSCI, kemudian sempat rebound sampai ke 8.400 dan bermain di area sana cukup adalah 3-4 hari perdagangan, tapi itu reject. Artinya memang di situ ada tekanan jual, kemudian berlanjut pada pelemahan di akhir pekan lalu sampai di pertengahan pekan ini. Dan saya melihat level tersebut akhirnya menjadi level resistance yang cukup kuat dan harus kita itu bisa menjadi titik di mana kalau itu tertembus paling tidak jangka pendeknya ya adalah semacam small wave untuk IHSG mengalami kenaikan. Oke, level 8.400. Nah, berkebalikan dengan IHSG, hari ini rupiah justru malah belum rebound nih Alvan. Bahkan pada perdaan kemarin rupiah itu bahkan sudah sempat menyentuh level psikologis 16.900-an, bahkan 16.800-an ini juga lumayan terlemah ya dalam beberapa waktu terakhir. Ini seperti apa pergerakan Anda lihatnya? Ya, kalau untuk rupiah sendiri sama ya dengan pergerakan IHSG, artinya faktor eksternal itu memainkan peranan yang sangat-sangat krusial bagi pergerakan di seluruh pasar keuangan tanah air, tak terkecuali di rupiah. Dan kalau kita lihat sebetulnya faktor eksternalnya itu masih terhadap aksi buyback kembali ke dolar. Artinya ketika ketidakpastian itu meningkat, orang kembali cenderung untuk mau kembalikan duitnya ke safe haven, dan salah satunya adalah dolar. Itu kembali menjadi tujuan bagi para pelaku pasar. Hari itu terlihat atau tercermin dari kenaikan indeks dolarnya sendiri yang dalam waktu seminggu aja ini udah naik sekitar 1,5% ya. Sampai sempat kemarin kan di 99,2 udah hampir nyentuh level 100. Itu memang mengindikasikan adanya aliran dana dari pelaku pasar global yang mulai masuk kembali ke dolar itu sendiri. Jadi itu menjadi penyebab faktor pelemahan rupiah. Dan cukup mengkhawatirkan nggak sih level saat ini untuk rupiah? Iya, kalau sampai saat ini sebetulnya kita di fase-fase yang krusial ya, karena level 16.900 sampai 17.000 itu kan level yang sangat amat bisa dikatakan sebagai level psikologis lah bisa dikatakan. Dan kalau kita sampai tembus level 17.000, wah itu cukup mengerikan gitu dampaknya.
kedepannya tentu fear itu akan bertebaran gitu ya, orang akan membicarakan rupiah 17.000 dan lain sebagainya. Namun memang saya rasa ini tetap menjadi PR bagi Indonesia dan juga khususnya bagi Bank Indonesia, karena kalau kita lihat di pergerakan kemarin aja gitu, kita sempat di 16.009, tapi seiring dengan perdagangan sampai akhirnya di closing itu kembali menguat di level 16.880. Tentu itu ada salah satu faktor dari intervensi Bank Indonesia gitu ya, dalam sebagaimana mereka menjalankan tugas mereka untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, baik itu di spot maupun juga di NDF. Dan itu terlihat sangat tercerminkan sih kemarin, memang Bank Indonesia itu terlihat untuk melakukan stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi sempat kembali di level 16.880-an. Nah, memang kita harus waspadai terus itu di level 16.009 sampai 16.000 sampai di level 17.000, karena itu level-level yang cukup penting dan krusial sekaligus itu level psikologis. Tapi kalau ada potensi penguatan rupiah, ini possibility-nya, sentimennya apa yang mendukung dan level mana yang kira-kira rupiah bisa mampu kembali melanjutkan penguatannya? Ya, sebetulnya kalau kita melihat dari sisi sentimen apa yang bisa membuat rupiah menguat, salah satunya ya kita lihat dulu dari sisi eksternal ya, karena beberapa waktu ini kan memang rupiah mengalami pelemahan, faktor kuatnya adalah eksternal. Jadi ketika eksternalnya sudah lebih baik, condong untuk memberikan ruang penguatan bagi mata uang emerging market termasuk Indonesia, itu bisa menjadi sentimen positif bagi rupiah. Tapi kalau untuk dari dalam negeri sendiri, mungkin kita bisa juga melihat soal perkembangan tentang bagaimana stabilitas fiskal yang saat ini sempat banyak lembaga-lembaga dunia juga mengkhawatirkan tentang kebijakan pemerintah dan juga bagaimana sustainabilitas dari posisi fiskal kita. Apabila itu bisa ditenangkan, apabila itu bisa dibuktikan oleh pemerintah, bagaimana fiskal kita tuh masih cukup terjaga dan cukup baik, dan tentu juga defisit APBN-nya bisa tidak menyentuh apa yang ditakutkan itu di 3%, itu bisa menjawab, dan harapannya itu bisa membawa dampak positif bagi Indonesia dan implikasinya pada penguatan nilai tukar rupiah. Artinya kalau misalnya rupiah mampu menguat, at least bisa ke level berapa? Kalau secara teknikal saya melihat di level 16.700 itu masih level yang cukup possible untuk rupiah menguat gitu ya ke arah sana. Namun memang dalam beberapa waktu kemarin juga rupiah juga selalu reject di 16.700 gitu ya. 16.700 kemudian balik lagi ke 16.800, balik ke 16.900, dan sekarang berusaha untuk ke sana lagi. Jadi itu masih menjadi level support yang bisa dipatok oleh kita, lihat bagaimana kalau nanti ternyata rupiah mampu menembus supportnya di 16.700, tentu ya kedepannya level-level lebih rendah lagi itu bisa dicapai oleh Level